Halo semuanya, selamat datang di Venus Brace, sumber berita sepak bola terpercaya dan terupdate. Dapatkan update terbaru dan analisis seru di sini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Arema FC, Piala Presiden 2026 sebagai fondasi musim baru. Arema FC tidak memandang Piala Presiden 2026 sekadar turnamen pramusim biasa. Pelatih anyar Singoedan, Marco Santos, menjadikan ajang ini sebagai momentum penting untuk membangun identitas permainan dan memperkuat chemistry antar pemain baru, sebelum mengarungi kompetisi Super League 2026 hingga 2027 yang akan berlangsung September mendatang. Dengan komposisi pemain yang telah lengkap dan waktu adaptasi yang lebih matang dibanding musim sebelumnya, Arema FC berambisi memanfaatkan turnamen ini sebagai pijakan awal untuk tampil percaya diri di kompetisi resmi. Santos menekankan pentingnya proses pembentukan skema taktik dan soliditas kolektif, terutama dalam memperkokoh organisasi pertahanan dan menjaga konsistensi intensitas permainan. Tantangan berat sudah menanti Arema FC di babak penyisihan Grup A yang akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Tim berjuluk Singoedan ini akan membuka turnamen dengan menghadapi Persib Bandung, juara Super League 3 musim berturut-turut, kemudian DPMM FC dari Brunei Darussalam, dan Tampines Rovers dari Singapura. Marcos Santos menilai grup ini sangat kuat dengan lawan-lawan berkualitas. Meski menjadikan turnamen sebagai bagian dari proses pembentukan tim, ia menegaskan Arema FC tetap membawa mentalitas juara, mengingat klub memiliki sejarah bagus di ajang Piala Presiden. Pendekatan realistis diterapkan dengan fokus menghadapi setiap laga secara bertahap sambil terus meningkatkan kualitas permainan tim. Arema FC, Marcos Santos bangun identitas baru. Masih seputar Arema FC, tim terus menggembleng kesiapan skuadnya melalui pemusatan latihan di Dream Football Pitch Pakis, Malang. Di bawah arahan Marcos Santos, latihan kini tak lagi sekadar pemulihan fisik, melainkan sudah masuk pada tahap pembentukan skema taktik dan identitas permainan tim. Langkah akselerasi ini diambil sebagai bekal utama sebelum terjun pada Piala Presiden 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Bandung dan Surabaya pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026. Santos menegaskan fokus latihan saat ini mulai mengarah pada soliditas kolektif, terutama dalam memperkokoh kedalaman skema bertahan. Banyaknya perombakan materi pemain musim ini membuat proses pembentukan chemistry tim menjadi prioritas mendesak. Tim pelatih memberikan perhatian ekstra agar seluruh penggawa baru mampu beradaptasi secara mulus, baik pemain asing, pemain lokal rekrutan baru, maupun talenta muda dari Akademi Arema FC. Persija Jakarta, 10 pemain baru resmi merapat. Persija Jakarta menunjukkan keseriusan besar dalam membangun skuad kompetitif untuk menghadapi musim 2026-2027. Macan Kemayoran resmi mengamankan tanda tangan 10 pemain baru, termasuk kiper timnas Indonesia Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun hingga 2031. Transfer Nadeo merupakan bagian dari kesepakatan antar klub yang melibatkan perpindahan 2 pemain muda Persija, Aditya Warman dan Ibrah Ohorella, ke Borneo FC. Selain Nadeo, Persija juga merekrut kiper Akil Safik dari Bayangkara Presisi untuk melengkapi komposisi penjaga gawang. Di lini tengah, Persija mendatangkan mantan gelandang timnas Korea Selatan Kwon Chang-hun yang memiliki pengalaman di Piala Dunia 2022, gelandang asal Bosnia Stepan Lončar, serta Kyohei Yoshino dari Cerezo Osaka. Sektor pertahanan diperkuat oleh Radovan Pankov, Serbia, Denis Kolinger, Kroasia, dan Krim Memija, Bosnia. Salah satu transfer yang paling mencuri perhatian adalah kembalinya Pratama Arhan ke tanah air. Bek kiri andalan timnas Indonesia tersebut sepakat menandatangani kontrak selama 3 musim setelah menimba pengalaman di Jepang, Korea Selatan, dan Thailand. Untuk lini serang, Persija mengamankan jasa winger Victor Dethan secara bebas transfer dari PSM Makassar. Timnas Indonesia, skuad Garuda tekad lumat Kamboja. Skuad Garuda bertekad meraih kemenangan pada laga perdana Piala AFF 2026 melawan timnas Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor, pada Senin 27 Juli. Pemain timnas Indonesia Jordi Amat menyatakan tim sangat bersemangat dan yakin bisa meraih kemenangan pertama untuk Indonesia. Timnas Indonesia telah menjalani pemusatan latihan di Bali selama hampir 3 minggu, termasuk latihan tanding melawan skuad Bali United yang dimenangkan dengan skor 3-0 pada Selasa 21 Juli. Saat ini, skuad Garuda fokus pada pemulihan setelah pertandingan dengan intensitas tinggi tersebut.
Pelatih John Hartman telah mengantongi 26 nama final skuad Garuda yang akan berlaga di Piala AFF 2026 dari 50 orang yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan di Bali. Namun, pelatih asal Inggris itu tidak membeberkan nama-nama pemain yang bakal menjadi inti maupun cadangan. Indonesia berada di grup A bersama Kamboja, Singapura, Vietnam, dan Timor Leste. Jordi Amat menegaskan target tim tetap menjadi juara Piala AFF 2026, meskipun negara-negara lain di grup mulai merekrut pemain naturalisasi. Saat ini, fokus tim adalah mempelajari rekaman video pertandingan lawan dan berlatih maksimal untuk pertandingan pertama. Timnas Indonesia, Ivar Jenner dapat pujian dari Hartman. Ivar Jenner menjadi pemain terakhir yang bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali. Meski baru tiba pekan ini, gelandang Dewa United itu langsung mendapat apresiasi dari pelatih John Hartman yang menilai kehadirannya memberikan dampak positif bagi skuad Garuda. Hartman menyebut pemain berusia 22 tahun itu sudah memahami sistem permainan yang diterapkan tim pelatih sehingga proses adaptasinya berlangsung cepat. Jenner telah bekerja bersama Hartman pada agenda Timnas Indonesia pada Maret dan Juni lalu, dan pengalaman itu menjadi modal penting bagi sang gelandang. Ia juga memuji karakter permainan Jenner yang dinilai selalu percaya diri setiap kali berada di lapangan. Hartman mengungkapkan bahwa Jenner selalu menunjukkan sesuatu yang baru dan berbeda, sehingga ia sangat senang pemain tersebut kembali bergabung dengan tim.